السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثات بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwan fillah azakumullah, kaum muslimin yang dimuliakan Allah. Kita lanjutkan dari pembahasan kitab tafsir Ibnu Katsir, masuk pada tafsir surah Al-A'la wa hiya makkiyah. Surah Al-A'la adalah termasuk surah Makkiyah yang diturunkan sebelum hijrahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ke Madinah. Wad dalilu ala dzalik ma rawahu al-Bukhari. Dalilnya adalah sebagaimana diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari, haddatsana Abdan qala akhbarani abi an Syu'bah an Abi Ishaq an al-Barra bin Azib. Dari Barra bin Azib radhiyallahu anhu, beliau menceritakan, awwalu man qadima alaina min ashabin nabi sallallahu alaihi wasallam Mus'ab bin Umair wa ibn Ummi Maktum. Pertama kali yang datang ke Madinah dari sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah Mus'ab bin Umair dan ibnu Ummi Maktum. Ya. Pertama kali sahabat yang hijrah dari Makkah ke Madinah dan yang pertama kali sampai di Madinah adalah Mus'ab ibnu Umair dan ibnu Ummi Maktum, muadzinnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Faja'ala yuqri'anina al-Qur'an. Di mana dua sahabat tadi, Mus'ab ibnu Umair dan juga ibnu Ummi Maktum, keduanya mengajarkan kepada kami baca Al-Quran. Mengajarkan kepada kami membaca Al-Quran. Thumma ja'a Ammar wa Bilal wa Sa'ad. Kemudian setelah itu barulah datang Ammar bin Yasir, Bilal bin Rabah dan Sa'ad bin Abi Waqqas. Thumma ja'a Umar. Setelah tiga datang, yaitu Ammar bin Yasir, Bilal bin Rabah dan Sa'ad bin Abi Waqqas, datanglah Umar bin Khattab fi 20 dengan membawa rombongan 20 orang. Semaja Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian setelah itu datanglah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fama ra'aitu ahlal Madinah farihu bi syai'in farahum bihi. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam datang, maka tidaklah aku melihat penduduk Madinah sangat berbahagia terhadap sesuatu dibandingkan kebahagiaan mereka ketika melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang. Hatta ra'aitul wala'id was-sibyan, sampai-sampai aku melihat anak-anak kecil, ya, anak-anak wala'id, anak-anak yang sudah tamyiz, dan sibyan, anak-anak yang belum tamyiz. Yaqulun, mereka mengatakan, hadza Rasulullah qad jaa. Ini adalah Rasulullah telah datang. Ya, dari sini riwayat ini membantah ya
orang yang menyangka bahwasanya ketika Rasulullah SAW datang, kemudian dibacakan tala'al badru alaina min saniyatil wada' wajaba syukru alaina dan seterusnya. Ada riwayatnya, tapi riwayatnya mungkar. Riwayatnya mungkar, dhaif jiddan. Ya, apalagi sisi matannya riwayatnya mungkar, dan sisi matan daripada syair tersebut tala'al badru alaina min saniyatil wada' telah muncul ya rembulan atas kita min saniyatil wada', dari saniyatil wada', di mana saniyatil wada' adalah tempat dekat Madinah, di mana Rasulullah tidak pernah hijrah ke Madinah lewat tempat tersebut. Ya, itu bukan jalur Rasulullah hijrah. Sehingga dari mana dia mengatakan tala'al badru alaina min saniyatil wada'? Padahal saniyatil wada' ini Rasulullah tidak pernah melewati tempat tersebut ketika hijrah. Maka terlihat dari sanadnya mungkar, dari riwayatnya dari matannya juga terdapat ya keganjilan. Dan yang benar ketika itu orang menyambut Rasulullah dengan mengatakan hadza Rasulullah qad jaa, hadza Rasulullah qad jaa. Ini Rasulullah telah datang, ini Rasulullah telah datang. Ya. Fama jaa hatta qara'tu, dan tidaklah beliau datang sampai aku membaca sabbihisma rabbikal a'la wa fi suwarin mithliha, dan pada surat-surat yang semisalnya, yaitu jarak antara kedatangan Mus'ab ibn Umair dan Ibnu Ummi Maktum dengan kedatangan Rasulullah adalah cukup lama, sampai Mus'ab ibn Umair dan Ibnu Ummi Maktum berhasil mengajarkan ya penduduk Madinah dengan bacaan-bacaan pertengahan pada surat-surat Qisar, Mufassal atau Wasat, Mufassal, ya, surat-surat pendek yang pertengahan seperti Sabbihisma rabbikal a'la dan yang semacamnya. Wa qala Imam Ahmad, dan juga berkata Imam Ahmad dalam musnadnya, haddatsana Waqi' qala haddatsana Israil an Suwair ibnu Abi Fakhitah an abihi an Ali radhiyallahu anhu qala, dari sahabat yang mulia Ali bin Abi Thalib, beliau mengatakan kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuhibbu hadhihi surah, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sangat mencintai surat ini, yaitu Sabbihisma rabbikal a'la. Tafarrada bihi Ahmad, demikian riwayat bersendirian dari Imam Ahmad. Wa thabata fi sahihain, dan juga telah tetap dalam Sahih Bukhari dan Muslim, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala li Mu'adz, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepada Mu'adz bin Jabal, halla salaita bi sabbihisma rabbikal a'la wasyamsi wa duhaha wal laili idza yaghsha. Tidakkah engkau salat dengan membaca sabbihisma rabbikal a'la saja, atau wasyamsi wa duhaha, atau wal laili idza yaghsha? Itu surat yang dibaca saat salat maghrib. Karena ketika itu Rasulullah mendapatkan laporan dari seorang pemuda dari Kuba, ya, di mana Mu'adz bin Jabal selesai dari jamaah salat maghrib di Masjid Nabawi, beliau pulang ke kampungnya dan mengimami. Ya, setelah salat maghrib beliau menjadi imam di kaumnya, dan ketika itu membaca ya surah Al-Baqarah dan surah Ali Imran dalam salat maghrib. Maka kemudian Rasulullah SAW mendengar demikian, Rasulullah menegurnya, "Afatani Mu'adz, apakah kamu mau buat fitnah?" Buat fitnah itu artinya apakah engkau akan menjadi ujian tersendiri bagi orang-orang yang mereka punya kesibukan? Karena kalau sholat maghrib sunnahnya adalah tidak terlalu panjang bacaannya. Bacaan yang dibaca standarnya adalah ini, Sabbihisma rabbikal a'la wasyamsi wa duhaha, dan juga wal laili idza yaghsha, dan yang serupa dengan surat-surat ini. Ini sunnahnya membaca demikian. Demikian pula diriwayatkan oleh Imam Ahmad, haddatsana Sufyan an Ibrahim an Muhammad bin Muntashir an abihi an Habib bin Salim an abihi an Nu'man bin Bashir. Dari Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhu, beliau menceritakan anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qara'a bil 'idain
bisabbih isma rabbikal a'la wa hal ataka haditsul ghashiyah. Bahwasanya Rasulullah SAW membaca pula dalam salat Id, Idul Fitri dan Idul Adha dengan sabbih isma rabbikal a'la dengan hal ataka haditsul ghashiyah. Wa in wafaqa yaumal jum'ah qara'ahu jami'an. Dan kalau berada di salat Jumat pun beliau membaca dua surat ini, Al-A'la dan Al-Ghashiyah. Demikian diriwayatkan dalam Musnad Imam Ahmad dengan sanad hadis ini. Dan juga diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam sahihnya, Abu Dawud, Tirmidzi, Nasa'i dari hadis Abi Awanah dan Jarir dan Syu'bah, di mana tiga-tiganya dari Ibrahim bin Muhammad bin Muntashir, dari ayahnya dari Habib bin Salim, dari Nu'man bin Bashir. Dan Tirmidzi mengatakan demikian diriwayatkan oleh Sauri, Mis'ar dari Ibrahim, dan mengatakan telah meriwayatkan Sufyan dari Ibnu Uyainah dari Ibrahim, dari ayahnya dari Habib bin Salim, dari ayahnya dari Nu'man bin Bashir. Dan tidak dikenal bagi Habib riwayat dari ayahnya. Dan diriwayatkan pula Imam Ahmad, Ibnu Majah dari Muhammad bin Sabbah, dari Sufyan bin Uyainah, dari Ibrahim bin Muntashir, dari ayahnya dari Habib bin Salim, dari Nu'man bin Bashir. Sehingga dalam riwayat Ibnu Majah ini diketahui bahwasanya antara Habib Ibnu Salim, ya, Habib Ibnu Salim ini tidak meriwayatkan dari Salim, dari ayahnya, tetapi dalam riwayat ini meriwayatkan langsung dari Nu'man bin Bashir. Ya. Demikian diriwayatkan oleh sekian banyak para ulama ahlul hadis, wallahu a'lam. Walafzu Muslim wa ahlus sunan. Adapun lafadznya Imam Muslim dan juga sunan-sunan yang lainnya dengan lafaz kana yaqra'u bil 'idain wa yaumal jum'ah bisabbih isma rabbikal a'la wa hal ataka haditsul ghashiyah. Bahwasanya Rasulullah SAW membaca dalam salat Idul Fitri dan Idul Adha dan hari Jumat dengan sabbih isma rabbikal a'la dan hal ataka haditsul ghashiyah. Wa rubbama istama'a fi yaumin wahid wa qara'ahuma. Dan terkadang ketika berkumpul dalam satu hari antara Id dan antara Jumat, maka beliau pun membaca dua surat ini. Demikian diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam musnadnya dari hadis Ubay bin Ka'ab, dari Abdullah bin Abbas, dan juga dari Abdurrahman ibnu Abza dan Aisyah ummul mukminin, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yaqra'u fil witr. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membaca dalam salat witirnya dengan sabbih isma rabbikal a'la wa qul ya ayyuhal kafirun wa qul huwallahu ahad. Pada tiga rakaat witirnya beliau membaca sabbih isma rabbikal a'la, kemudian qul ya ayyuhal kafirun, kemudian qul huwallahu ahad. Ya. Zadat Aisyah, kemudian riwayat Aisyah ditambahkan wal muawwidzatain. Dan ditambahkan dua muawwidzatain, qul a'udzu birabbil falaq wa qul a'udzu birabbin nas. Ya. Jadi kalau kita witir 3 rakaat, rakaat pertama sabbih isma rabbikal a'la, rakaat kedua qul huwallahu qul ya ayyuhal kafirun, rakaat ketiga qul huwallahu ahad. Atau terkadang qul huwallahu ahad, kemudian ditambah lagi qul a'udzu birabbil falaq, dan ditambah lagi qul a'udzu birabbin nas. Itu sunnah. Dan Rasulullah terbiasa, ya, terbiasa membaca demikian. Dengan lafaz kana. Kana dalam bahasa Arab salah satu maknanya selain makna tahqiq juga bermakna istimrar. Selain bermakna membenarkan apa yang telah terjadi, dan bermakna pula hal tersebut berulang-ulang terjadi. Itu makna kana. Jadi kalau kita artikan bahwasanya Rasulullah benar-benar dulu melakukan dan sering melakukan, yaitu dibaca saat witir sabbih isma rabbikal a'la, qul ya ayyuhal kafirun, qul huwallahu ahad, atau ditambah lagi dengan qul a'udzu birabbil falaq dan qul a'udzu birabbin nas. Demikian diriwayatkan hadis ini dari jalan periwayatan Jabir bin Abdullah, Abi Umamah, Sudail Ajlan, Abdullah bin Mas'ud, Imran bin Husain, Ali bin Abi Thalib. Ya, sangat banyak. Walau la khasyatul idalah la awradna ma tayassara lana min asani bidzalika wa mutuni. Kalaulah karena tidak takut berpanjang lebar,
niscaya aku akan sampaikan paparan sanadnya dan juga matannya yang begitu banyak tentang keutamaan surah Sabbihisma Rabbikal A'la. Walakin fil irsyad bi hadzal ikhtisar kifayah. Tetapi insyaallah dengan apa yang sudah kita isyaratkan tadi secara ringkas ini cukup insyaallah taala untuk menunjukkan bahwasanya utamanya membaca Sabbihisma Rabbikal A'la, khususnya dalam salat, ya, salat maghrib atau salat yang lainnya, atau salat Jumat, salat Idul Fitri dan Idul Adha, dan juga salat witir yang sangat ditekankan untuk kita melakukannya di setiap hari. Di setiap hari. Minimal yang 1 rakaat, ya, minimal yang 1 rakaat dilaksanakan. Bismillahirrahmanirrahim. Sabbihisma Rabbikal A'la alladzi khalaqa fasawwa. Maha suci nama Rabbmu yang maha tinggi. Alladzi khalaqa fasawwa, yang telah menciptakan dan menyempurnakan penciptaannya. Walladzi qaddara fahada, yang telah mentakdirkan dan memberikan petunjuk. Walladzi akhrajal mar'a, dan telah mengeluarkan berbagai macam tumbuh-tumbuhan. Faja'alahu khutha'an ahwa, kemudian Allah jadikan tumbuhan tersebut menguning dan layu. Sanuqri'uka fala tansa, sebentar lagi kami akan bacakan kepadamu wahai Nabi Muhammad, ya, dan jangan lupa, illa masyaallah, atau bisa diartikan dan kamu tidak akan lupa, illa masyaallah, kecuali apa yang Allah kehendaki. Innahu ya'lamul jahra wa ma yakhfa, dialah Allah yang maha mengetahui perkara yang tampak dan apa yang tersembunyi. Wa nuyassiruka lil yusra, dan kami akan mudahkan bagimu untuk menuju kemudahan. Fadzakir, berilah peringatan. Inna fa'atiz zikra, karena hal yang paling bermanfaat adalah peringatan. Sayadzakkaru may yakhsha, orang yang takut kepada Allah akan segera ingat apabila diingatkan. Wa yatajannabuhal ashqa, tetapi orang yang celaka justru ketika diingatkan, dinasehati, dia akan menjauh dan lari dan menolak nasihat tersebut. Alladzi yaslan naral kubra, di mana dialah orang yang akan masuk ke dalam neraka yang terbesar. Tsumma la yamutu fiha wa la yahya, dan dia tidak akan mati dan tidak akan hidup. Artinya dia dikatakan mati, ya tidak, ya dikatakan mati, ya tidak mati, dikatakan hidup, tidak layak hidup. Sehingga la yamutu fiha wa la yahya, tidak mati dan tidak hidup dengan hidup yang layak, ya, karena penuh dengan siksa. Qala Imam Ahmad, berkata Imam Ahmad, haddatsana Abu Abdurrahman qala haddatsana Musa ya'ni ibn Ayyub al-Ghafiqi haddatsana ammi Iyas ibn Amir sami'tu Uqbah bin Amir al-Juhani, aku mendengar Uqbah bin Amir al-Juhani, lamma nazalat fasabbih bismi rabbikal azim, ketika turun firman Allah Ta'ala fasabbih bismi rabbikal azim, maka bertasbihlah dengan menyebut nama Rabbmu yang maha agung. Qala lana Rasulullah mengatakan, ij'aluha fi ruku'ikum, jadikanlah bacaan ini pada rukuk kalian. Ij'aluha fi ruku'ikum, jadikanlah bacaan fasabbih bismi rabbikal azim, jadikanlah bacaan ini pada rukuk kalian. Oleh karena itu disyariatkan saat rukuk kita membaca apa? Subhana rabbiyal azim, karena perintah ini. Falamma nazalat, maka ketika turun sabbihisma rabbikal a'la, ketika turun sabbihisma rabbikal a'la, ij'aluha fi sujudikum, kata Rasulullah, jadikanlah kalimat ini pada sujud-sujud kalian. Jadikanlah kalimat ini pada sujud kalian. Sehingga disyariatkan ketika kita sujud membaca Subhana Rabbiyal A'la, maha suci Allah, ya, maha suci nama Rabbku, yaitu Allah Subhanahu wa taala yang maha tinggi. Demikian dijelaskan oleh Abu Dawud, Ibnu Majah
dari hadis Ibnu Mubarak dari Musa Ibnu Ayyub dengan riwayat yang demikian tadi. Kemudian berkata Imam Ahmad pula haddatsana Waqi' qala haddatsana Israil an Abi Ishaq an Muhammad Muslim al-Battin an Sa'id bin Jubair an Ibn Abbas radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana idza qara'a sabbih isma rabbikal a'la, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kala membaca sabbih isma rabbikal a'la, beliau menjawab subhana rabbiyal a'la. Ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kalau membaca sabbih isma rabbikal a'la, kemudian beliau jawab ya subhana rabbiyal a'la. Demikian diriwayatkan oleh Abu Dawud dari Zuhair bin Harb dari Waqi' dengan riwayat yang sama dan mengatakan khulifa bihi Waqi', dan diriwayatkan pula oleh Abu Waqi' dan Syu'bah dari Abi Ishaq dari Sa'id dari Ibnu Abbas secara mauquf. Adapun dalam riwayat lain ya, dari Ibnu Abbas secara mauquf ucapan Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, tetapi marfu'nya juga sahih, sehingga ada dua kemungkinan ini diucapkan oleh Ibnu Abbas dan diucapkan oleh Rasulullah pula, bahwasanya ketika Rasulullah membaca sabbih isma rabbikal a'la, maka kita jawab atau dijawab sendiri dengan subhana rabbiyal a'la. Qala Thawri an Sudi an Abi Khair, dari Thawri dari Sudi an Abi Khair, beliau mengatakan sami'tu Ali yang qara'a sabbih isma rabbikal a'la, aku mendengar Ali bin Abi Thalib membaca sabbih isma rabbikal a'la, faqala, maka beliau menjawab dengan subhana rabbiyal a'la. Jadi membaca sendiri, dijawab sendiri. Karena memang ketika kita sampai kepada ayat-ayat di akhir daripadanya, kita berdoa. Ayat rahmat kita minta rahmat, ayat azab kita berlindung dari azab. Ya, demikian sunnahnya. Wa qala Ibnu Jarir, dan berkata Ibnu Jarir al-Tabari, haddatsana Ibnu Humaid qala haddatsana Hakam an Anbasah an Abi Ishaq al-Hamdani anna Ibnu Abbas kana idza qara'a sabbih isma rabbikal a'la, bahwasanya Ibnu Abbas kalau membaca sabbih isma rabbikal a'la yaqul, beliau menjawab subhana rabbiyal a'la. Wa idza qara'a, dan apabila membaca la uqsimu biyaumil qiyamah fa'ata ala akhiriha, dan sampai pada firman Allah Ta'ala dalam surah la uqsimu biyaumil qiyamah alaysa dzalika biqadirin ala an yuhyiyal mauta, yaqul, beliau mengatakan subhanaka wa bala, subhanaka wa bala, maha suci engkau ya Allah, dan tentu saja. Wa qala Qatadah, berkata Qatadah, sami'a Allahu liman hamida, dzukira lana anna nabiyallah kana idza qara'aha qala subhana rabbiyal a'la. Disebutkan kepada kami, Qatadah ini muridnya Ibnu Mas'ud, disebutkan kepada kami bahwasanya Nabi Allah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam apabila membaca surah sabbih isma rabbikal a'la, beliau jawab dengan subhana rabbiyal a'la, subhana rabbiyal a'la, maha suci Rabbku yang maha tinggi. Wa qawluhu, dan firman Allah Ta'ala alladzi khalaqa fasawwa, yang telah menciptakan dan menyempurnakan, memproporsionalkan ciptaannya, ay khalaqal khaliqah, dialah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah menciptakan seluruh makhluk, wa sawwa kulla makhluqin fi ahsanil hayat, kemudian Allah bentuk seluruh makhluk tersebut pada keadaan-keadaan yang paling bagus. Kullu khalqillahi hasan, semua ciptaan Allah itu bagus, semua Allah ciptakan bagus. Itulah makna alladzi khalaqa fasawwa, dia Allah ciptakan, kemudian Allah lah yang memperbagus rupa-rupa, bentuk-bentuk daripada makhluk-makhluk tersebut. Wa qawluhu walladzi qaddara fahada, dan dialah Allah yang telah mentakdirkan dan memberikan petunjuk. Qala Mujahid, berkata Mujahid, hadzal insan lisyaqawah was sa'adah,
Yaitu Allah menunjukkan jalan kepada manusia. Ini loh jalan yang syaqawah, yang celaka, dan inilah jalan yang sa'adah, yang bahagia. Ya. Ditunjukkan ini yang baik, ini yang buruk. Wa hadzal an'am limarati'iha. Dan Allah memberikan petunjuk kepada binatang-binatang ternak dan binatang-binatang melata dan seluruh makhluk limarati'iha, untuk mendapatkan makanan-makanannya. Itulah Allah Subhanahu wa taala yang memberikan petunjuk. Wa hadhil ayah, dan ayat ini ka qaulihi ta'ala, seperti firman Allah taala ikhbaran an Musa, ketika mengkhabarkan kisah Nabi Musa, annahu qala li Fir'aun, bahwasanya Nabi Musa berkata kepada Fir'aun, Rabbuna alladzi a'ta kulla syai'in khalqah thumma hada. Rabb kami, Tuhan kami adalah yang telah memberikan segala sesuatu ciptaannya, yaitu Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rizki segala sesuatu kepada makhluk-makhluknya. Dialah Allah yang menciptakan dan dialah Allah yang memberikan rizki. Tsumma hada, kemudian setelah itu ditunjukkan, sudah diberi rizki, ditunjukkan untuk sana rizkinya. Sehingga binatang yang nggak punya akal, ya, dia akan mencari dan dia akan memiliki prediksi-prediksi. Di sana ada air, di sana ada makanan, di sana ada rumput, di sana ada mangsa. Allah yang memberikan petunjuk tersebut. Apalagi manusia, ya, apalagi manusia. Lebih-lebih lagi, tentunya manusia lebih mulia, lebih sempurna daripada hewan-hewan tersebut. Ay qaddara qadaran wa hadal khalaiqa ilaih, yaitu dialah Allah Subhanahu wa taala yang mentakdirkan takdir-takdir dan menunjukkan seluruh makhluk, ya, kepada apa yang sudah ditakdirkan. Dan sebagaimana kita sudah ketahui bersama, ketika kita bicara takdir, masih ingat, berarti kita harus mengkaitkan takdir tersebut dengan apa? Takdir Allah secara apa? Yang pertama terkait dengan penciptaan Allah. Masih ingat? Kemudian masalah ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kehendaknya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ada 4 nih. Apa? Kemampuan Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita bicara takdir, maka kita harus pahami takdir tersebut yang mengandung di dalamnya maha ilmunya Allah, maha penciptaannya Allah, maha berkehendaknya Allah, dan maha mampunya Allah Subhanahu wa taala. Jangan dipahami seperti kita itu wayang yang disetir sana sini, tergantung dalangnya. Bukan seperti itu. Atau yang naudzubillah min dzalik, akhirnya kebablasan mengatakan tidak ada takdir, jalan sendiri manusia. Tidak demikian. Apa yang kita kerjakan, bahkan apa yang kita rencanakan, yang kita angankan, semuanya tidak lepas dari takdir Allah. Artinya tidak lepas dari ilmu Allah, tidak lepas dari penciptaan Allah, tidak lepas dari kehendak Allah, dan tidak lepas dari kemampuan Allah Subhanahu wa taala untuk berkehendak segala sesuatu. Itu namanya takdir. Jadi jangan lepas dari itu. Allah lah yang mentakdirkan dan Allah yang menunjukkan kepada jalan tersebut. Kama sabata fi Sahih Muslim an Abdullah bin Amr, sebagaimana di dalam Sahih Muslim dari Abdullah bin Amr anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, "Inna Allah qaddara maqadir al-khalaiq qabla an yakhluqa as-samawati wal arda bi 50,000 sanah wa kana 'arshuhu 'ala al-ma'." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah mentakdirkan takdir seluruh makhluk. Dalam riwayat lain, ya, hatta warakah, ya, tasqutu min syajariha, sampai daun yang gugur dari rantingnya dari pohonnya, itu sudah takdir Allah Subhanahu wa taala. Daun yang gugur dari rantingnya itu takdir Allah.
Allah Maha mengetahui kapan rontoknya, saat apanya, bagaimana rontoknya, apa sebabnya, dan Allah Maha mampu, dan Allah Maha berkehendak, dan itu ciptaan Allah. Itu maknanya takdir Allah. Ya. Di mana seluruhnya sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebelum diciptakan langit-langit dan bumi. Sebelum diciptakan langit-langit dan bumi, bi khamsina alfasana, 50.000 tahun sebelumnya. 50.000 tahun sebelum langit dan bumi diciptakan. Wa kana 'arshuhu 'alal ma', dan 'arsy Allah di atas air. Sehingga sananya Allah di atas air. Ya. Ini adalah arsy yang Allah Subhanahu wa taala, ya, dikatakan oleh sebagian besar ulama di mana seperti Ibnu Abbas bahwasanya arsy tersebut adalah makhluk Allah yang terbesar, di mana alam raya ini 7 lapis langit dan 7 lapis bumi. Kata Ibnu Abbas, apabila dibandingkan dengan arsy Allah, bagaikan satu cincin yang dilemparkan di tengah padang pasir. Dan yang menopang arsy Allah itu ada 8 malaikat. Di dalam hadis bahwasanya malaikat yang menopang arsy Allah, yang menjaga arsy Allah, diceritakan oleh Rasulullah SAW, ya, besarnya malaikat tersebut, jarak antara syahmata udhun, apa namanya ini? Apa namanya? Kalau daun telinga kan semua. Ini nih bahasa Indonesianya apa ini? Kalau bahasa Brebesnya ada, namanya geber. Namanya geber. Masa kita mau terjemahin geber sih? Kan? Apa ini? Yang ini? Iya, untuk tempat anting namanya apa? Ya, rupanya bahasa Indonesia belum ada ini. Maka kita jadikan geber sebagai bahasa Indonesia. Jaraknya antara ini dengan lehernya malaikat, ya, adalah 500 tahun perjalanan terbang seekor burung. Ini jarak antara ini sama leher, padahal dekat banget ya. Syahma udhun, ya, lemak daun telinga yang paling bawah ini, dengan leher jaraknya itu 500 tahun perjalanan terbangnya seekor burung. Subhanallah, besar sekali, luar biasa. Para ulama mengatakan arsy adalah makhluk yang tertinggi. Tetapi di sana ada sebuah hadis riwayat Muslim dan Abu Dawud bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memiliki kitab khusus di sisi Allah yang Allah tulis sendiri. Ya. Yaitu ketika manusia-manusia di hari kiamat sudah hampir putus asa, kemudian Allah tuliskan inna rahmati sabaqat ghadabi. Sesungguhnya rahmatku, kasih sayangku itu mendahului kemarahanku, dan itu ditulis di sisi Allah di kitabnya Allah Subhanahu wa taala. Ya, khusus. Dari sini sebagian ulama mengatakan berarti di atas arsy Allah masih ada makhluk lagi, yaitu kitabnya Allah. Yang Allah tulis di situ inna rahmati sabaqat ghadabi. Sesungguhnya rahmatku itu akan mendahului kemarahanku. Maka akhirnya orang yang pernah mengatakan la ilaha illallah diangkat daripada neraka dan dimasukkan ke dalam surga semuanya. Subhanallah wa nabiyina. Ya. Sehingga kita sangat kecil sekali. Sangat kecil sekali. 1/7 lapis langit saja itu bagaikan cincin yang kita pakai pada jari kita dibandingkan gurun padang pasir yang sangat luas. Belum ada apa-apanya. Itu bandingan dengan arsy. Subhanallah. Dan arsy Allah di atas air. Arsy Allah singgasananya Allah di atas air. Kita tinggal beriman saja, nggak usah dibayang-bayangin karena kita juga nggak pernah lihat dan Allah tidak pernah menerangkan. Jadi tinggal kita beriman, singgasananya Allah di atas air. Dan perlu diketahui, arsy Allah Subhanahu wa taala, ya, dikatakan Ibnu Katsir nanti pada
penafsiran Al-Haqqah kalau nggak salah. Nanti atau kurang lebih itu Al-Ma'arij atau Al-Haqqah. Disampaikan di situ oleh Imam Katsir bahwasanya arsy Allah itu ada arsy Allah yang di atas 7 lapis langit, yang di atas air. Di mana di atas langit ada Sidratul Muntaha, ada air dan ada arsy Allah Subhanahu wa taala. Dan Ar-Rahman adalah arsy istawa, dan Ar-Rahman Allah beristiwa di atas arsy-Nya. Tapi nanti pada hari kiamat, ketika nanti manusia akan diadili, maka Allah Subhanahu wa taala akan meletakkan satu singgasana lagi di bumi. Ya. Dan kita pun cukup beriman saja untuk mengadili semua manusia pada yaumul hisab. Wa qawluhu walladzi akhrajal mar'a, dan dialah Allah yang telah mengeluarkan berbagai macam tumbuh-tumbuhan, ay min jami'i sunufin nabatat waz zuru', yaitu dari seluruh berbagai macam tumbuh-tumbuhan, berbagai macam tanaman-tanaman, rumput-rumput yang kalau kita hitung, ya menurut ahli biologi itu sudah miliaran. Itu saja masih banyak miliaran lagi yang belum diidentifikasi. Ya, itu baru identifikasi nama saja. Masih banyak miliaran lagi di bumi yang belum diketahui. Faja'alahu husa'an ahwa. Kemudian Allah jadikan layu menguning, mati, mulai menghitam. Qala Ibnu Abbas hasyiman mutaghayyira, yaitu berubah warnanya. Ya. Setelah Allah ciptakan, kemudian mulai layu dan mati. Dan Mujahid, Qatadah, Ibnu Mas'ud dan Ibnu Zaid semacamnya, yaitu penafsiran dengan penafsiran yang serupa. Qala Ibnu Jarir, berkata Ibnu Jarir At-Tabari, wa kana ba'du ahli al-ilmi bi kalam al-arab yara anna dhalika min al-mu'akhkhar alladhi ma'nahu taqdim. Sebagian ahli ilmu pakar bahasa Arab memandang ada sebuah kata dalam bahasa Arab yang secara zahirnya maknanya akhir, tetapi maksudnya yang didahulukan. Ya, ini terkadang ada dalam bahasa Arab. Contoh mungkin, ya, mi waraihim jahannam, di belakangnya ada neraka jahannam, maksudnya di depannya. Itu uslub metode dalam bahasa Arab. Ya. Wa mi waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun, di belakangnya ada barzakh. Ya. Sampai hari nanti dibangkitkan. Itu di depannya. Ada barzakh. Wa anna ma'na al-kalam walladhi akhraja al-mar'a ahwa ay akhdar ila as-sawad faja'alahu hutha ba'da dhalik. Yaitu maknanya dialah Allah yang telah mengeluarkan berbagai macam tumbuhan, ya, dalam keadaan warnanya hijau, ay akhdar ila as-sawad, kemudian lama kelamaan menghitam. Jadi dari hijau kemudian semakin pekat sampai akhirnya hitam. Faja'alahu hutha ba'da dzalik, kemudian setelah itu layu. Ya. Sebab qala Ibnu Jarir wa hadani wa in kana muhtamalan illa annahu ghayra shawab li mukhabalati aqwali ahli ta'wil. Ini walaupun ya bisa dimungkinkan kurang tepat karena menyelisihi pendapat para ulama tafsir. Karena ulama tafsir sangat jelas faja'alahu hutsa'an ahwa, ya, layu menghijau, ya. Allah jadikan layu ahwa itu hijau berubah begitu. Sehingga enggak perlu mengakhirkan apa yang telah di depan dan mendepankan apa yang telah akhir. Sehingga maknanya sesuai saja, yaitu Allah jadikan tumbuhan tersebut mulai layu, mengering. Ahwa itu sebuah proses dari hijau ke menghitam. Begitu
maknanya. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang menjadikannya mulai layu dan mengering dari hijau sampai menghitam. Allah Subhanahu wa taala. Wa qawluhu sanuqri'uka ya Muhammad fala tansa. Sebentar lagi kami akan bacakan kepadamu wahai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, fala tansa, janganlah engkau lupa. Atau kamu tidak akan lupa. Allahu minkum, dikumandangkan azan. Tafadhal. Sanuqri'uka fala tansa. Kami akan bacakan kepadamu di mana kamu tidak akan lupa. Hada ihbarun min Allah wa wa'dun minhu lahu bi annahu sayuqri'uhu qira'atan la yansaha. Ini adalah pengkhabaran dari Allah dan janji dari Allah bahwasanya Allah akan membacakan kepada Nabi Muhammad melalui malaikat Jibril dengan bacaan yang tidak akan pernah dilupakan oleh Nabi Muhammad. Illa masya Allah, kecuali apa yang Allah kehendaki. Wada ikhtiyar Ibnu Jarir, demikian yang dipilih Ibnu Jarir At-Tabari. Qala Qatadah, berkata Qatadah, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yansa syai'an illa masya Allah. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak pernah lupa terhadap Al-Qur'an kecuali apa yang Allah kehendaki. Wa qila al-murad, dan ada yang berpendapat bahwasanya kalimat fala tansa ini talab, yaitu jangan lupa. Kami akan bacakan kepadamu Al-Quran dan kamu jangan sampai lupa. Kalau yang pertama, kami akan bacakan Al-Quran, kamu tidak akan lupa. Kalau yang kedua, kami akan bacakan Al-Quran dan jangan lupa. Wa ja'alu ma'na al-istisna, sehingga makna pengecualian illa masya Allah ay la tansa ma nuqri'aka illa ma yasha'allahu raf'an. Yaitu kamu jangan lupa apa yang kami bacakan kepadamu kecuali apa yang Allah kehendaki untuk diangkat, yaitu mengenai mansukh, nasikh wa mansukh. Fala 'alaika an tatrukah, maka janganlah engkau meninggalkannya. Wa qawluhu innahu ya'lamul jahra wa ma yakhfa, sesungguhnya dialah Allah yang mengetahui perkara yang tampak dan apa yang tersembunyi. Ay ya'lamu ma yajharu bihi al-ibad wa ma yakhufunahu min aqwalihim wa af'alihim la yaqa 'alaihi min dhalika syai'. Dialah Allah yang Maha mengetahui apa yang tampak dilakukan oleh hamba, apa yang disembunyikan dari perkataan dan perbuatan dari para hamba. La yaqa 'alaihi min dhalika syai', tidak tersembunyi sesuatu pun dari Allah Subhanahu wa taala. Wa qawluhu ta'ala wa nuyassiruka lil yusra, dan kami akan mudahkan engkau menuju jalan yang mudah. Ay nusahhil 'alaika af'alal khair wa aqwal, yaitu kami akan mudahkan engkau untuk melakukan perbuatan-perbuatan baik dan mengucapkan ucapan-ucapan yang baik. Allah akan beri kemudahan. Wa nashra'u laka syar'an sahlan sabhan mustaqiman adlan, dan Allah syariatkan bagimu sebuah syariat yang mudah, lembut, lurus dan adil. La wijaja fihi wala haraj, tidak ada kebengkokan di dalamnya dan tidak ada kesulitan, wala usr, dan tidak ada kerumitan di dalamnya. Ya. Syariat yang mudah, lembut, lurus, adil, tidak ada kebengkokan, tidak ada kesusahan dan tidak ada kerumitan. Syariat yang luar biasa. Ya. Sehingga seseorang yang dia sulit, ya, berarti dia tidak mendapatkan hidayah Allah. Karena orang yang mudah melakukan kebaikan berarti Allah mudahkan dia. Jangan sampai kita termasuk orang yang dimudahkan kepada usra, terhadap kesulitan. Maksiat itu sulit, tapi dipermudah untuk kesulitan. Na'udzubillah min dzalik. Mencuri itu sulit, tapi dia dipermudah. Na'udzubillah min dzalik. Merampok itu sulit, tapi dia dipermudah. Na'udzubillah min dzalik. Ya. Dan yang namanya sedekah itu gampang, tinggal kita ambil uang, sedekahkan. Ibadah, ya gampang, kita tinggal sholat. Bahkan ibadah, senyum, ibadah. Mudah. Tapi kalau dia sulit,
Na'udzubillah min dzalik, berarti dia tidak dapat hidayah. Justru dia sulit di dalam mengamalkan yang mudah dan mudah dalam mengamalkan yang sulit. Kan ini aneh. Maka ini sebagai patokan kita. Kalau kita kesulitan menjalankan agama, berarti kita harus banyak-banyak berdoa minta hidayah. Kalau kita mudah melakukan sesuatu yang sulit dari perkara maksiat, hati-hati, kita juga berlindung kepada Allah. Banyak-banyak beristighfar. Fadzakir in nafa'atiz dzikra. Oleh karena itu kemudian Allah ingatkan, berilah peringatan. In nafa'atiz dzikra. Karena hal yang paling bermanfaat itu peringatan. Ay dzakir haitsu tanfa'uz dzakira. Berilah peringatan karena peringatan itu adalah perkara yang paling manfaat. Wa min hahuna yu'khadul adab fi nashril ilm. Fala yadh'ahu 'inda ghairi ahlihi. Dari sini kita mengambil sebuah pelajaran dalam beretika, dalam menyebarkan ilmu. Karena menyebarkan ilmu juga punya etika, tata krama. Ya, semuanya punya etika. Yaitu jangan hal ini dilakukan atau jangan diberikan kepada orang yang tidak ahli dalam masalah ini. Idza wudi al-amr, idza wusida al-amr ila ghairi ahliha faqad sa'ah. Kalau diberikan sebuah perkara kepada orang yang bukan ahlinya, bukan pakarnya, maka tunggu saja kebinasaannya, kehancurannya. Maka termasuk dalam masalah ilmu, dalam menyebarkan ilmu, ya kita berhati-hati. Kita tahu kadar diri kita masing-masing. Ya, sekarang di internet banyak orang-orang yang sudah menjadi syekh. Ya. Padahal cuma copy paste saja. Hukum ini copy paste, hukum ini copy paste. Dia lupa dia sendiri nggak belajar. Dia semangat menyebarkan ilmu ini, hukum ini, dia sendiri lupa belajar dari perkara yang dia wajib. Karena dia sedang berdakwah. Wajib bagi seorang dai, dia harus belajar yang lebih rinci dibandingkan orang-orang yang tidak jadi dai. Kalau kita sudah menjadi admin sebuah apapun itu, medsos ataupun yang lainnya, kita itu punya tanggung jawab. Berarti kita itu menyebarkan ilmu. Jangan sekedar copy paste saja, tetapi hendaknya kita juga membekali diri kita dengan ilmu. Ya, bukan berarti menakut-nakuti, bukan, tetapi untuk berhati-hati. Ya, tidak sembarangan. Ya, meletakkan sesuatu pada tempatnya itu adalah sebuah hikmah. Ya, meletakkan sesuatu pada tempatnya itu adalah sebuah hikmah yang harus kita pelajari. Kama qala Amirul Mukminin, sebagaimana berkata Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib, "Ma anta bimuhaddisin qauman hadisan la tablughu uquluhum illa kanat fitnatan li ba'dihim." Tidaklah engkau menceritakan sesuatu kepada sebuah kaum yang sampai cerita tersebut, hukum tersebut, penjelasan tersebut belum bisa dicerna oleh akal-akal mereka, kecuali itu akan menjadi fitnah sendiri, akan menjadi ujian sendiri bagi orang yang mendengarnya. Maksudnya apa ini? Kan bingung dia. Oleh karena itu, ikhwan fillah azakumullah, kita harus hikmah ketika memilih sebuah artikel yang kita posting, ya. Dan ingat, apa yang kita posting ini tanggung jawab. Apa yang kita katakan itu tanggung jawab. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jangan sampai kita menyebarkan ilmu tapi bukan pada tempatnya, bukan pada waktunya, akhirnya jadi sebuah fitnah. Jadi sebuah kekacauan tersendiri. Ya. Jangan mengatakan, "Loh, ini kan ilmu, saya sampaikan saja." Iya, tapi ada tempatnya, ada kadarnya. Ilmu itu, Al-Quran, Sunnah itu bagaikan obat. Karena Allah katakan itu adalah obat. Dan da'i itu adalah dokter. Kalau seseorang itu dikasih obat overdosis, sembuh apa mati? Mati. Kalau salah tempat, ya nggak sembuh-sembuh. Ya.
Sehingga contoh misalkan orang Khawarij, kan yang dibawakan kan ayat Allah. Inil hukmu illa lillah. Hukum hanya milik Allah. Tetapi karena salah tempat, akhirnya overdosis. Demikian kita pula di dalam berkata, bertindak, hendaknya kita timbang-timbang terlebih dahulu. Wa qala, dan Tuhan mengatakan, haditsin nas bima ya'rifun. Ceritakanlah kepada manusia, sampaikanlah kepada manusia apa yang mereka sudah siap untuk menerimanya, sudah mampu untuk mencernanya. Atuhibbuna ayyukadzdzaballahu wa rasuluhu, apakah kalian suka kalau Allah didustakan dan Rasul didustakan? Khawatirnya kita sampaikan apa yang mereka belum siap, justru mereka menentang Allah dan Rasulnya. Bukan karena apa-apa, tapi karena belum siap. Begitu. Orang baru taklim, mau datang saya ke sini, itu sudah luar biasa. Karena kalau di luar, hati-hati itu Masjid An-Nur. Ya, hati-hati, ekstrim, radikal, ini senang menyalahkan dan seterusnya. Waduh, pokoknya di luar itu rame lah. Begitu. Dia mau datang ke sini itu subhanallah. Baru datang, mungkin karena habis kerja, ya kurang rapi pakaiannya. Kemudian, ya, langsung disampaikan perkara yang sudah tinggi. Ya. Kita bisa menegurnya, ya, dengan kalimat yang sudah mereka pahami. Khudzu zinatakum inda kulli masjid. Ya. Pakailah pakaian yang baik ketika masuk masjid. Ya. Jangan ilzam dulu, tapi ikhbar dulu. Kita sampaikan benar, seorang masuk masjid itu pakaiannya harus bagus. Tapi kita sampaikan dulu. Ya, kita mau kondangan pakaiannya bagus. Tentunya kita mau ke rumah Allah, khudzu zinatakum 'inda kulli masjid. Pakailah pakaian yang baik ketika masuk masjid. Tapi kalau kita, kamu itu pakaiannya kayak gitu, begini, sudah langsung divonis begini, dia lari dalam masalah pakaian saja. Ya. Jangankan pakaian, Rasulullah ada seseorang kencing di masjid saja, tidak semerta-merta langsung bertindak semena-mena. Hadis riwayat Muslim, seorang datang dari Arab Badui, salam kepada Rasulullah, Assalamualaikum ya Rasulullah. Assalamualaikum warahmatullahi. Tiba-tiba datang ke pojok masjid, kencing di situ. Kaget Rasulullah, sahabat kaget. Salam, habis itu kencing. Subhanallah, kayak apa kalau zaman sekarang ini? Setelah kencing, para sahabat tuh begitu. Jauh kata Rasulullah. Biarkan. Kalau dia lagi kencing, suruh pergi, nanti kencingnya kemana-mana. Ya. Kan itu kencing di pojok masjid. Pergi. Padahal lagi mancur. Justru nanti bleber kemana-mana. Maka setelah selesai hajatnya, maka Rasulullah memerintahkan kepada sahabat untuk mengambil air, kemudian disiram dan dipanggil. Ya fulan, inna hadzal masjid la yasluhu bihadza. Wahai fulan, ini masjid itu enggak layak untuk seperti itu. Masjid itu untuk ibadah. Ini kalimat sopan loh, la yasluhu lihadza. Masjid itu enggak pantas untuk dikencingi. Enggak pantas untuk seperti itu. Ini untuk ibadah. Ya. Kemudian orang Badui tadi mengatakan, Allahumma arhamni wa Muhammadan wa la tarham ghairana. Ya Allah, rahmatilah aku dan Muhammad dan jangan rahmati selain kami. Itu doanya orang Arabi. Jadi apa? Kalau kita bisa hikmah, bisa menempatkan sesuatu pada tempatnya, ya, maka hasilnya pun akan baik. Ya. Ini adalah sebuah pelajaran dalam kita berdakwah. Hendaknya kita punya etika, kita punya sopan santun, sehingga orang akan menerima dakwah kita. Dan jangan sampai orang menolak dakwah kita karena kita nggak beretika, nggak sopan, nggak santun, ya, nggak berakhlak. Yang kita sampaikan benar, tapi cara penyampaiannya yang tidak baik, sehingga orang tersebut bukan menolak ilmunya,
Tapi yang dia tolak adalah sikap tidak baik dari penyampainya. Begitu. Misalkan anak menasehati seseorang, ya, orang sudah sepuh, nasihatnya dituding-tuding. Bapak ini jangan begitu. Sopan gak ini? Sopan gak ini kayak gitu? Ingat Pak, gak boleh seperti itu. Wah, dituding-tuding. Sopan gak ini kayaknya? Padahal nasihat saya bagus. Qala Allah, qala Rasul, qala Allah, qala Rasul, jangan sampai maksiat Pak. Secara berdua, walaupun berdua. Kira-kira yang dinasihati ini marah atau tidak? Akan marah. Dan dia akan menolak. Pada awalnya dia tidak menolak nasihat, tetapi yang dia tolak adalah caranya orang tersebut menyampaikan nasihat. Tapi terkadang hawa nafsu mendorongnya, akhirnya yang ditolak adalah dalilnya. Yang ditolak adalah Al-Qur'annya dan sunnahnya. Ini penting sekali untuk kita berlatih demikian. Ya, berlatih demikian. Walaupun kita yang menerima nasihat, ya ini kalau kita menyampaikan nasihat ya. Tapi kalau kita menerima nasihat, sepahit apapun harus kita terima. Kalau kita posisinya sebagai orang yang dinasehati. Kalau posisinya kita orang yang menasehati, maka yang bagus caranya, ya, yang baik. Gitu. Tapi kalau kita yang dinasehati, caranya apapun, ya, ditampar, dipukul, maksudnya ibaratnya seperti ditampar, seperti tusuk rasanya. Kita kan kalau disinggung itu, hati itu kayak apa itu? Mangkel gitu. Kayak tersayat-sayat ini. Wah, waduh, begitu. Kan rasanya begitu. Ya, kalau kitanya yang dapat, ya kita harus tahan banting. Ya. Itu nasihat. Memang pahit rasanya. Cuma ya itu memang benar saya salah. Ya, kita terima. Begitu. Kadang kita pengen orang nyampaikan nasihat dengan cara yang baik, sopan, santun, tapi kadang nggak demikian. Ya, kadang nggak demikian. Bahkan terkadang ya nasihat itu datang dari orang yang kita terduga. Bahkan nasihat itu kadang datang dari orang lain. Ya, sebuah pengalaman kita berbuat kesalahan, nggak ada yang nasihati. Tiba-tiba ada seorang ikhwan datang, Ustaz, gimana ya? Saya kok punya dosa ini, dosanya begini-begini. Yang dia ceritakan itu dosa kita juga. Aduh, saya juga punya dosa sama kayak gitu. Terkadang begitu. Ikhwan itu nggak tahu saya punya dosa demikian. Karena yang tahu dosa itu ya saya. Setelah Allah Subhanahu wa ta'ala tentunya. Tapi terkadang ada orang yang pengen curhat sama kita terkait masalahnya. Saya punya kesalahan begini, bagaimana cara tobatnya? Wah, gimana ya? Kita sendiri punya maksiat yang seperti itu. Astagfirullah. Gimana nasihatnya? Kalau nggak disampaikan nasihat yang harus disampaikan, ya, akhirnya apa? Kita nasihati dia, aslinya lagi nasihatin diri sendiri. Jangan begitu, itu dosa besar. Padahal yang ngomongin diri kita. Maksudnya, ini dosa besar loh. Kamu dosa besar. Itu yang ngomongin diri sendiri. Terkadang peringatan itu datang seperti itu. Dan banyak. Dan kita harus jeli. Itu peringatan. Hendaknya kita, walaupun begitu. Ya, itu peringatan. Untuk membuat kita lebih baik. Ya, semoga apa yang kita sampaikan bermanfaat. Wallahu taala alam bisawab. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.